kejar-kejaran yang menegangkan antara Henry dan polisi. Entah kapan akan berakhir. Jalan demi jalan, sudut demi sudut, mereka terus mengejar tanpa henti. Tapi siapa sebenarnya Henry? Dan mengapa dia dikejar begitu gencar? Dengan penampilannya yang tangguh, dia tidak tampak seperti orang yang tidak bersalah. Oh, betul. Henry adalah pencuri rakus yang telah lama merepotkan polisi. Meski berhasil lolos dari kejaran polisi, Henry kecewa karena dompet yang dicurinya kosong. Tepat pada saat itu, Mike muncul. Hah? Oh, Siapa itu? hah? Siapa? Siapa yang melakukan itu? Selamat hari ulang tahun. Terima kasih. Oh, Kamu terlihat tampan hari ini. Tidak apa-apa. Terima kasih. Lihatlah perhiasan yang berkilau itu. Tampaknya hari ini, Henry telah menemukan target yang sempurna. Ayo datang ke pestanya. Sebuah ide berani muncul di benak Henry. Sebuah rencana mengejutkan yang tidak dapat diprediksi oleh siapapun. Tanpa ragu, dia mendekati Mike dan mulai bergerak. Siapa kamu? Lingkaran hipnotis? Apakah Henry mencoba menipu Mike? Tapi kenapa? Jika dia hanya ingin mencuri perhiasan, bukankah lebih mudah untuk merebutnya dengan cepat? Atau apakah dia punya rencana yang lebih dalam? Sekarang aku akan menjadi kamu. Ternyata, rencana Henry jauh lebih berani dari yang diduga. Dia tidak hanya ingin mencuri perhiasan. Dia ingin meniru Mike dan menjadi bintang pesta ulang tahun mewah hari ini. Dan bukan hanya itu, ini juga kesempatannya untuk mendekati kelas atas, membuka dunia baru yang penuh dengan peluang untuk mencuri. Ya ampun, gila sekali ya rencana ini. Mengapa kamu belum masuk ke dalam? Aku... Semua orang menunggumu di dalam. Jadi, mari kita masuk bersama. Dan sekarang, mari kita masuk ke pesta ulang tahun yang meriah. Aku di sini. Ayo, cepat. Hah? Henry melangkah ke perayaan besar, di mana semuanya dipersiapkan dengan sempurna. Namun, mata-mata itu mulai tertuju padanya. Berapa lama ia bisa terus berpura-pura seperti ini? Hah? Silakan dan tampilkan sebuah tarian untuk semua orang. Terima kasih semuanya. Terima kasih banyak semuanya. Kalian berdua, berdiri. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy
birthday Mike, saya punya hadiah untukmu. Wah, semua hadiah mahal ini ditujukan untuk Mike. Tapi yang berdiri di sini adalah Henry. Akankah semua harta karun ini jatuh ke tangannya? Apakah tidak ada yang menyadari bahwa dia hanyalah seorang penipu? Kemampuan menyamar Henry benar-benar luar biasa. Biar aku yang pegang itu. Semua orang, ayo terus menari. Tunggu. Namun, segalanya tidak akan semudah itu. Henry harus menemukan cara lain. Kilatan licik terpancar di matanya dan senyum licik muncul di wajahnya. Jika dia sudah memainkan permainan yang berbahaya, mengapa tidak melakukannya secara maksimal? Tanpa ragu, Henry mulai menjalankan rencana yang lebih berani. Ayo berpesta semuanya. Kegelapan selalu menjadi sahabat pencuri. Henry diam-diam mematikan semua lampu, menciptakan suasana yang ideal untuk rencananya. Dalam pencahayaan redup dan musik yang menggelegar, ia dengan cekatan bergerak di antara kerumunan. Satu persatu, barang-barang mahal menghilang ke tangannya tanpa ada yang menyadarinya. Sungguh operasi yang sempurna. Akankah ia berhasil melarikan diri tanpa hambatan? Bangun, Mike. Kau tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Henry sudah bertindak terlalu jauh. Kau harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Di mana pakaianku? Oh tidak, ini hari ulang tahunku. Henry masih tenggelam dalam keserakahannya. Dan setelah merampas semua barang berharga, ia berencana untuk melarikan diri. Namun, Semua orang, ada pencuri. Mike! kali ini tidak ada jalan keluar, Henry. Mike akhirnya muncul. Dan semua mata kini tertuju pada mereka berdua karena terkejut. Siapa kamu? Angkat bicara. Aku. Bicaralah dengan cepat. Aku. Seorang pencuri. Beraninya kamu mencuri? Tangkap dia! Dia mencuri perhiasanku. Tangkap dia. Tangkap dia! Lemparkan padanya. Pukul dia, baby doll. Ya! Bawa dia ke polisi! Kakak! Lolos! Kerja bagus. Baby doll, tolong aku. Tunggu saja, Henry. Waktunya menghadapi konsekuensi keserakahanmu. Baby doll, panggil polisi. Ada pencuri di rumahku. Setiap perbuatan buruk ada harganya. Dan kali ini, polisi tidak akan membiarkan Henry lolos begitu saja. Tolong, lepaskan aku. Aku tahu aku salah. Aku mohon padamu. Bye! Henry mungkin berpikir dia yang paling cerdas di antara semuanya. Tetapi pada akhirnya, keadilan selalu menang. Mike, apakah kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Aku baik-baik saja. Pestanya hancur gara-gara aku. Semuanya baik-baik saja. Hari ini adalah hari ulang tahunmu. Selamat ulang tahun, Mike! Di dalam kelas, banyak mata yang fokus pada papan tulis.
dan tangan bergerak cepat untuk mencatat karena tidak ada yang mau melewatkan satu kata pun. Ruangan itu sunyi, hanya suara Bu Sophie yang mengajar pelajaran. Apakah kalian semua mengerti? Ya, kami melakukannya. Mereka bilang murid-murid itu nakal, tapi Baby Doll berada di level yang lain. Sementara seluruh kelas berjuang dengan pelajaran, dia tertidur di kursinya. Mari kita lihat apa yang dia impikan. Wah, mimpi yang dipenuhi makanan lezat. Bahkan dalam mimpi, dia tidak bisa berhenti bermain-main dan menyelinap. Kaki ayam ini milikku. Kegembiraan mencicipi pesta impiannya membuatnya makan dengan penuh semangat. Kembalikan padaku. Aku tidak akan melakukannya. Wow. Tetapi tidur di kelas adalah olahraga yang berbahaya dan Baby Doll sudah pasti pecundang di sini. Kenapa kamu tidur di kelas? Ya, iya, aku tidak. Apakah Anda mendengar pelajarannya? Oh, ya. Datanglah ke papan. Guru. Tapi aku... Buru-buru. Saatnya menemukan bakat Baby Doll. Mungkin tidur adalah satu-satunya kekuatan supernya. Hey! Hah? Dua-dua. Oh, hai. Baby Doll gelisah menatap papan, lalu berbalik untuk meminta bantuan, seperti mencari keajaiban. Namun keajaiban ini tidak akan datang. Ya ampun. Apakah kamu mempermainkanku? Kenapa kamu tidak fokus belajar saja dan terus tidur saja, ya? Kembali ke tempat duduk. Lihat apa? Siapa yang bisa ikut untuk menyelesaikan hal ini? Biarkan aku. Tolong Suzy. Sekarang, mari kita lihat bagaimana Suzy menangani semuanya. Bagus. Suzy bagus sekali. Itu milikmu. Luar biasa. Kalian semua harus belajar dari Suzy. Ya, Terutama kamu. Sedikit pahit, sedikit berapi-api, dan banyak sekali kecemburuan. Inilah yang dirasakan Baby Doll saat ini. Baiklah, sekarang semuanya istirahat dulu 15 menit, lalu kita akan ujian. Oke? ya. Aku tidak akan membiarkan diriku kalah dengan mudah seperti itu. Sampai jumpa dalam 15 menit. Ya. Makan siang hari ini akan sangat istimewa. Baby Doll telah menyiapkan pesta khusus untuk Suzy. Terima kasih banyak. Suzy adalah murid yang sempurna, selalu tepat waktu, selalu menyelesaikan tugasnya, dan bahkan makan siang dengan benar. Namun, di dunia murid yang baik, selalu ada pembuat onar yang mengintai. Baby Doll masuk, matanya yang nakal menatap Suzy, yang sedang menikmati makan siangnya dengan tenang.
Kesempatan yang begitu sempurna. Bagaimana mungkin dia mengabaikannya? Diam-diam dia mengeluarkan senjata pamungkasnya. Dengan semangat seorang penembak jitu, dia mengisi peluru, membidik, dan menembak. Namun, hidup tidak pernah semudah itu. Peluru kaus kaki itu meleset dari Suzy yang tidak bersalah dan keheningan yang mengerikan memenuhi udara. 1, 2, lalu... Hah? Siapa yang melakukan ini? Itu bukan aku, bukan aku. Apakah itu kamu? Anda mengajar murid-murid Anda seperti ini ya? Saya minta maaf. Apa yang sedang kamu lakukan? Aku minta maaf atas semua ini. Aku minta maaf. Maaf sekali. Berapa lama Baby Doll akan terus melakukan kejahilan ini? Seseorang harus menunjukkan padanya bahwa dia sudah keterlaluan. Kita akan mulai tes 15 menit sekarang, oke? Ya. Baiklah, mulai pengujiannya. Waktu ujian dimulai. Lihatlah perbedaan antara siswa yang rajin dan siswa yang malas. Sulit sekali. Kurang belajar, lebih banyak mengintip. Jika Baby Doll belajar, dia akan dengan tenang menjawab pertanyaan-pertanyaan sambil duduk di sini. Menatap pertanyaan-pertanyaan itu dengan pikiran kosong penuh keputusasaan. Dan kemudian, dia muncul dengan rencana gila. Baby Doll mencari-cari dengan panik. Matanya berbinar-binar karena nakal. Tunggu, apa? Kecoak? Apa yang sedang direncanakannya? Terlalu sulit. Oh tidak, Baby Doll. Melempar kecoa ke teman sekelasmu tidak lucu. Kamu baru saja membuat seluruh kelas ketakutan. Jadi ini rencananya yang sebenarnya. Itu semua hanya tipuan untuk meniru jawaban Suzy? Layak untuk kau terima. Siapa suruh kau lebih pintar dariku? Dia tidak hanya menyalin, tetapi dia juga menghancurkan ujian Suzy. Itu keterlaluan. Hah? Di mana Baby Doll? Mungkinkah? Tolong aku. Apakah ada orang di sana? Tolong aku. Oh, Baby Doll dalam bahaya. Kita harus menyelamatkan Baby Doll. Hah? Baby Doll! Kaulah yang menyebabkan semua masalah ini, bukan? Tidak, aku... Kamu dikeluarkan dari sekolah. Menyontek, murid nakal, kamu akan dikeluarkan dari sekolah mulai Jangan, sekarang. guru. Tolong, jangan. Jangan. Tolong, jangan, guru. Curang, ya? Kejahilan Baby Doll akhirnya terbongkar, membuat amarah Bu Sophie tak terkendali. Kekecewaan terlihat jelas di mata gurunya. Baby Doll berdiri diam, kesedihan dan penyesalan terasa berat di hatinya. Kalau saja dia belajar lebih giat, kalau saja dia tidak nakal, mungkin semuanya akan berbeda. Maaf, guru. Tapi guru, tolong jangan keluarkan saya. Aku tahu aku salah. Guru. Guru. Maafkanlah temanku. Guru jangan keluarkan Baby Doll. Kumohon.
Guru, beri Bobby Doll itu kesempatan. Maafkan dia, Guru, kumohon. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan mengeluarkanmu. Tapi kamu harus berjanji padaku bahwa kamu tidak akan membuat masalah lagi. Benarkah, Guru? Terima kasih, Guru. Terima kasih semuanya. Tidak masalah, karena kita berteman. Mulai sekarang, Baby Doll tidak akan menjadi pembuat onar lagi. Dia akan berperilaku baik dan menghargai orang-orang yang selalu ada di sisinya. Di sebuah rumah tua yang kumuh, hiduplah seorang gadis kecil malang bernama Baby. Sudah larut malam. Bibi hampir tidak punya waktu untuk menyegarkan diri dan mengambil barang-barangnya untuk sekolah. Dia sudah terlambat. Dan tepat pada saat itu, Tina muncul. Boneka bayi, kamu terlambat ke sekolah. Ayo pergi. Baiklah, tunggu aku. Ayo sekolah. Inilah Rose, gadis kaya dengan cerita penuh kejutan. Seekor burung cantik di sana. Cuacanya sangat bagus hari ini. Dua gadis berkendara ke sekolah, tidak mengerti masalah yang akan datang. Hai, hati-hati, hati-hati. Ada mobil di depan. Oh tidak, benjolan itu membuat wajah cantik Rose kacau. Bagaimana kabar kalian mengendarai sepeda? Kami minta maaf, kami tidak bermaksud melakukan itu. Meminta maaf menyelesaikan segalanya. Apakah menurut Anda jalan ini milik Anda? Tiba-tiba, tepat pada saat itu, itu Sarah, gadis super kaya dan cantik. Ya ampun. Kamu terlihat cantik. Terima kasih banyak. Bau apa yang mengerikan itu? Itu karena orang-orang miskin itu. Sekumpulan orang miskin. Kamu bau. Hai, apa yang kamu katakan? Anda tidak mengerti apa yang saya katakan. Hanya dengan menjentikkan jari Sarah, robot itu seolah langsung menerima pesan tersebut. Perlahan-lahan, ia bergerak mendekati kedua gadis itu. Dan kemudian, Hai, hentikan. Beraninya kamu? Jadi apa? dan begitu saja, pertempuran sesungguhnya terjadi. Akhirnya tiba waktunya untuk kelas, dan keempat gadis itu masuk bersama. Tapi, coba tebak, ketegangan di antara mereka? Itu masih di sana, seperti bubuk mesiu di udara. Wah! Ini adalah benda yang unik. Anda tidak memilikinya.
Halo kelas, Halo, guru. kalian dapat memulai tes 15 menit Anda? Ya, Bu. Baiklah, saatnya telah tiba teman-teman. Bersiaplah untuk ujian AWV. Robot, bantu aku. Saya belum meninjau pelajaran saya. Anda harus membantu saya dengan tes ini. Hei! Apa yang bakal kamu katakan? Tidak apa-apa, Bu. Jadi, robot itu disegel oleh Bella. Apa yang akan Sarah lakukan sekarang? Tes ini mudah. Saya bisa melakukannya. Mari kita mulai tesnya. Bibi dan Tina segera mulai bekerja, menyelesaikan soal dengan cepat dan menuliskan jawaban mereka dengan fokus penuh. Namun di sisi lain, Suzy dan Rose sedang menjambak rambut mereka, menatap ujian tanpa tahu harus berbuat apa. Tiba-tiba, Rose mendapat ide yang tidak terlalu murni. Dia diam-diam mengeluarkan ponsel 3 kamera, membuka kamera, dan memperbesar postingan Bibi. Tapi, oh tidak Rose, Bella melihatnya. Apakah kamu bercanda? Anda gagal. Kembali ke tempat dudukmu. Ya, Bu. Robot, bantu aku. Tapi Sarah belum menyerah. Dia punya senjata rahasia. Tiba-tiba, robot mengeluarkan perangkat misterius ini. Dan kemudian, Mengerti. Kamu, apakah kamu bercanda denganku? Anda gagal dalam tes ini. Kamu melakukannya dengan baik. Anda mendapat nilai A+. Terima kasih, Bu. Baiklah, sampai jumpa di kelas berikutnya. Selamat tinggal, Bu. Tunggu saja, saya tidak akan membiarkan ini pergi. setelah ujian, akhirnya waktu makan siang. Para gadis segera menyiapkan makanan lezat mereka sendiri. Baby doll, ingin mencobanya?
Berbeda dengan Tina dan Bibi, dua gadis kaya ini tak perlu pusing menyiapkan apapun. Ya, mereka punya koki pribadi, jadi semuanya diurus untuk mereka. Apakah Anda menginginkannya? Hai, mengapa kamu begitu jahat? Berarti siapa? Kenapa kalian selalu menindasku? Karena kamu mendapat nilai lebih tinggi dariku. Lalu, entah dari mana, sesuatu yang gila terjadi. Bantu aku. Tolong bantu saya. Baby Doll, pikirkan sesuatu. Baby Doll, cepat pikirkan sesuatu. Bantu aku. Ada tombol di punggungnya. Oke, ouch. Ya, Beruntung, tepat pada waktunya, Bibi berhasil mematikannya. Robot itu benar-benar berhenti bergerak. Baby Doll, apakah kamu baik-baik saja? Saya baik-baik saja. Baby Doll, aku minta maaf karena telah mempermainkanmu. Tetapi, mengapa kamu menyelamatkanku? Karena kami berteman. Mari kita berteman baik, oke? Sejak hari itu, keempat gadis itu menjadi teman seumur hidup. Pernahkah Anda merasa takut dengan guru yang tegas dan sering menghukum siswa ketika mereka melakukan kesalahan? Pada saat itu, apakah Anda ingin bertemu dengan guru yang lebih mudah? Baby Doll, Suzy, dan Steven adalah tipe siswa seperti itu. Baby Doll! Baby Doll! Cepatlah, kamu terlambat. Ayo, guru sudah menunggu. Oh, aku sangat bosan padanya. Ayo cepat masuk. Yuk, ayo berangkat. Wow! Perhiasan mahal mereka telah menarik perhatian si pencuri Lucy. Wow.
Bagaimana mungkin dia melewatkan kesempatan ini? Dia dengan cepat mengubah penampilannya dan pakaian ini. Lucy terlihat seperti seorang guru. Akankah Lucy menyelinap ke sekolah? Apa yang akan dia lakukan? Para siswa yang tidak bersalah tidak tahu bahwa ada orang jahat yang mengikuti mereka. Hitunglah. Guru Sophie selalu ingin murid-muridnya menjadi baik, jadi terkadang dia agak ketat. Makan, perawatan kecantikan, semua ini melanggar aturannya. Dilarang memakai riasan di kelas. Oh ya, Hah? Tidak ada makanan di kelas. Oh tidak, tidur di kelas tentu saja salah. Baby doll bangun, Guru Sophie marah. Dan dilarang tidur di kelas. ya. Guru ini membuatku lelah. Itu benar. Saya sangat lelah dengan kelas ini. Sekali lihat saja, Lucy tahu anak-anak sama sekali tidak menyukai Guru Sophie. Ia menyadari ini adalah kesempatan bagus untuknya dan muncul dengan ide gila. Halo siswa-siswi. Lucy, yang berpakaian seperti guru, berjalan masuk di hadapan semua orang yang terkejut dan... Terima kasih, Guru. Jangan ragu untuk memakai riasan. Ya. Siapa yang tidak menyukai guru seperti ini? Hei, tidurlah gadis. Satu demi satu, dia menghapus semua aturan yang ditetapkan Guru Sophie. Nikmati ini. Wow! Siapa kamu? Saya guru baru. Siapa yang memberimu hak itu? Saya wali kelasnya sekarang. Tampaknya Lucy sangat memahami anak-anak. Ia memberi mereka hal-hal yang disukai setiap anak. Lihat, ia akan memenangkan hati mereka dan menggantikan Guru Sophie. Wow! Kelas menjadi ramai. Wah, cantik sekali. Aku suka kamu bertemu Nona. Merindukan. Aku tidak menyukaimu lagi. Aku ingin belajar dengannya. Kamu boleh pergi. Tapi aku tidak. Distrikmu bersama kami. Pergi. Tidak tinggal di sini lagi. Kami tidak membutuhkanmu. Benar. Pergilah. Tidak ada seorang pun di sini yang membutuhkanmu. Kamu mengajar. Sangat membosankan. Pergilah. Tidak ada seorang pun di sini yang membutuhkanmu. Kamu mengajar. Sangat membosankan. Aku tidak menyukaimu. Kamu tegas dan kamu mengajariku berenang. Benar sekali. Sekarang aku akan menjadi wali kelas. Silakan tinggalkan kelas sekarang. Kami tidak membutuhkanmu. Cepat pergi. Pergilah sekarang. Pergilah sekarang. Kami tidak menyukaimu. Mungkin anak-anak masih terlalu muda untuk mengerti siapa yang benar-benar peduli pada mereka. Pergilah. Tidak ada seorang pun di sini yang membutuhkanmu. Kamu mengajar. Sangat membosankan. Kami tidak membutuhkanmu. Cepat pergi. Pergilah sekarang. Pergilah sekarang. Kami tidak menyukaimu. Hey! Oh tidak, Lucy telah menunjukkan wajah aslinya. Aku akan menculik kalian.
Lepaskan aku. Semua ini milikku sekarang. Tolong aku! Tolong! Guru! Tolong aku! Seseorang! Tolong aku! Tolong selamatkan kami! Hah? Suara-suara ini? Tolong aku! Seseorang! Tolong aku! Lepaskan muridku. Guru, tolong aku! Guru! Melihat usahanya, kita tahu betapa Guru Sophie mencintai murid-muridnya. Namun, apakah cinta itu akan membantunya menang? Kamu berani menindas muridku? Kau akan mendapatkannya dariku. Tunggu. Ada pesawat. Hei guru, lari! Dia mengoceh! Melarikan diri? Tidak mungkin. Hah? Mau kabur? Mau lari? Kamu lari? Kamu mau apa? Mau lari? Mau lari? Kamu mau ngapain? Tangkap dia, Guru. Anda... Lihat itu. Hei, mau menipuku? Itu menyakitkan. Tolong biarkan aku pergi sekarang. Saya sangat menyesal. Kau di sana. Ambil ini. Woohoo! Itu menyakitkan. Tolong biarkan aku pergi sekarang. Ya, hebat sekali, Guru. Hebat sekali. Hubungi polisi, teman-teman. Ya. Tolong, Pak Polisi. Pak Polisi, saya minta maaf sebesar-besarnya. Mohon maaf. Apakah kalian semua baik-baik saja? Ya, kami baik-baik saja. Terima kasih, Guru, karena telah menyelamatkan kami sebelumnya. Kami minta maaf karena tidak menyukai Anda dan tidak menghormati Anda. Saya berjanji tidak akan melakukannya lagi, Guru. Saya berjanji saya tidak akan makan camilan selama kelas lagi. Tidak apa-apa, asal kamu aman. Aku senang. Ayo berhitung. Bersikap tegas dalam mengajar bukanlah hal yang buruk, karena semua itu bertujuan untuk membantu siswa menjadi lebih baik. Luna tinggal di keluarga kecil dengan seorang ayah dan ibu. Ayahnya memiliki hobi yang sangat besar terhadap sepak bola, sehingga dia bisa menghabiskan seharian penuh menonton pertandingan tanpa memperhatikan hal lain. Kok tidak? Ibu Luna pulang dari pasar dengan tangan yang penuh tas berisi sayuran. Serang! Sayang, bantu aku. Lakukan sendiri, itu mudah. Dia meminta bantuan suaminya, tapi suaminya tidak memperdulikannya. Gol! Hebat, ini seri. Jadi dia mulai membersihkan sayuran yang tumpah di lantai sendiri. Sayangnya ibu tergelincir dan jatuh. Oh tidak, mustahil, jangan lagi. Mama? Mama baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Biar aku bantu, Mama. Ayah Luna masih memfokuskan matanya dari TV. Ia tidak membantu istrinya. Bagaimana ini mungkin? Ayo kita masak, Ma. Ya ampun.
Pertandingan sepak bola berakhir dan seorang teman menelponnya. Ada apa, bro? Mau pergi minum? Ya, ayo pergi. Luna pun membantu ibunya mempersiapkan makan malam di dapur. Tetapi ayahnya pergi bersama temannya. Seharusnya ia berada di rumah bersama keluarganya. Sayang, kamu pergi kemana? Bisnis. Luna dan ibunya menunggu ayahnya untuk makan malam bersama. Tetapi dia pulang dalam keadaan mabuk. Sayang, Papa. Papa. Papa, bangun. Sayang, kau minum bir terlalu banyak. Mama. Mama bebek saja. Ibu kecewa dengan perilaku suaminya. Saat ibu sedang hamil Luna, suaminya begitu penyayang dan perhatian. Tetapi sekarang dia tampak jauh dan tak peduli. Dulu papamu tidak seperti ini. Minum air. Mama, aku mohon jangan menangis. Aku di sini bersama Mama. Luna melihat kesedihan ibunya, menyarankan agar ibunya berpura-pura hamil agar mendapatkan perhatian kembali dari ayahnya. Mama, bagaimana kalau Mama berpura-pura hamil? Aku hamil. Dengan ragu, ibu menyetujui rencana Luna. Keesokan paginya, ayah Luna bangun dan sangat bahagia. Begitu mengetahui bahwa istrinya hamil. Apa? Siapa yang hamil? Kau? Benarkah? Astaga, aku akan punya bayi. Kita akan punya bayi lagi. Suaminya menjadi lebih peduli terhadap istrinya. Ada apa? Ada apa denganmu? Luna dan ibunya semakin khawatir bahwa ayah mereka akan menemukan kebenarannya. Luna terus mencoba mencari cara untuk mencegah ayahnya menyentuh perut ibunya. Sayang, Papa, Mama lapar.
Aku mau makan pizza. Pizza? Tunggu sebentar. Saat Ibu Luna lapar, ayahnya dengan cepat memesan makanan. Pizza akan datang. Ini dia. Hah? Terima kasih banyak. Terima kasih. Wow. Bahkan dia menyuapinya. Aha. Oh. Apa itu? Papa, Mama mau jus jeruk. Iya benar. Oh, jus jeruk. Biar aku. Saat Ibu Luna ingin minum jus jeruk, ayahnya segera membuat segelas jus jeruk dan membantunya meminumnya. Melihat ruangan yang berantakan, ibu ingin membersihkannya. Di sini berantakan sekali. Aku mau membereskannya ya. Sayang, mau tunggu sebentar. Duduk, duduk. Ayo. Biar aku lakukan. Sang ayah buru-buru menghentikan istrinya dan pergi membersihkan ruang tamu dengan sendiri. Luna dan ibunya merasa sangat senang dengan perubahan ayah secara bertahap. Dan mereka merasa bahwa rencana mereka berhasil. Sayang, berhenti, berhenti. Aku akan melakukannya. Ayah Luna mencoba melakukan pekerjaan rumah, sehingga ibunya tidak harus melakukan apapun. Papa! Ada apa? Tidak, sayang. Tidak hanya itu, dia juga dengan senang hati memijat istrinya. Papa, bagaimana kalau kita mengajak Mama ke taman? Iya, aku mau pergi. Oke. Ayo pergi. Luna mencoba mengalihkan perhatian ayahnya agar tidak menyentuh perut ibunya. Setelah itu, mereka akan pergi ke taman bersama. Hari ini cerah ya? Tidak masalah, tunggu sebentar. Aku banyak keringat. Aku akan membantumu. Ini. Kita harus pergi. Di jalan, seorang bocah sedang mengemudikan mobil remote control dengan bahaya. Hati-hati. Sayang, kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Bagaimana bayinya? Tidak apa-apa, tidak apa, Papa. Baiklah, berangkat. Ibu Luna sedang berjalan di dekatnya dan tanpa sengaja menginjak mobil mainan itu. Sayang, sayang, sayang. Mama! Ibu Luna pun terjatuh dan bantalnya terjatuh juga. Tidak, Mama! Aku minta maaf. Mama, apa Mama baik-baik saja?
Sayang, apa kau terluka? Aku baik-baik saja. Baikku, baikku. Hah? Ayah Luna pun sangat khawatir dengan istrinya yang sedang hamil. Tapi kebenaran terungkap. Dia mengetahui bahwa kehamilan itu palsu. Ayah Luna sangat marah setelah mengetahui kebenaran itu. Dia menolak mendengarkan penjelasan apapun dari Luna atau ibu. Kenapa? Kenapa kau berbohong padaku? Sayang, aku minta maaf. Sayang, Papa. Sayang, tolong jangan pergi. Aku kecewa padamu. Sayang, Papa. Ini semua salahku. Papa tidak peduli pada Mama, jadi kami harus melakukannya. Luna dengan cepat menghentikan langkahnya dan memberitahunya mengapa mereka telah berbohong padanya. Serang! Sayang, bantu aku. Lakukan sendiri, itu mudah. Mama. Ayah Luna mengingat masa lalu ketika dia sangat tidak memperhatikan istri dan putrinya. Sayang, aku minta maaf. Aku sudah tidak pengertian padamu. Mohon maafkan aku. Aku berjanji padamu dan Luna. Aku akan menjaga kalian berdua dengan baik. Jangan menangis. Sayang, sebaiknya kita pulang. Baiklah, ayo. Di rumah, Ayah Luna menyiapkan sarapan untuk Luna dan ibunya. Wow. Temannya menelpon lagi dan mengajaknya keluar. Ada apa? Aku pergi minum. Sekarang, aku akan... Tidak, terima kasih. Aku akan di rumah bersama keluargaku. Ada apa dengannya? Ayah menolaknya. Ayah memilih untuk tinggal di rumah bersama keluarganya. Rumah keluarga Luna kembali dipenuhi dengan tawa dan cinta yang membuat keluarga bahagia. Luna adalah gadis yang jelek. Tidak ada satupun anak laki-laki di sekolah yang memperhatikannya. Namun, ia sangat tergila-gila pada Thomas, teman sekelasnya. Di kelas, saat teman-teman sekelasnya mengerjakan tugas, Luna hanya melamun tentang Thomas. Dan terkadang ia bertindak sedikit keterlaluan. Ia bahkan mengubah pikirannya menjadi tindakan. Luna, jangan lakukan itu. Hentikan, Luna. Berhenti, Luna. Tidak, jangan lakukan itu, Luna. Luna, apa yang kau lakukan? Tidak apa-apa. Thomas, ayo kerjakan latihan ini. Ya, Bu. Thomas sangat lega karena dipanggil ke depan kelas adalah alasan yang bagus baginya untuk melarikan diri dari Luna.
Thomas berpikir keras untuk memecahkan masalah, tanpa mengetahui bahwa Luna memperhatikannya dengan penuh semangat. Wow. Terima kasih, Bu. Kau hebat, Thomas. Mah. Luna mencoba mengungkapkan perasaannya kepada Thomas, tetapi ia tidak tahu bahwa terkadang ia bahkan membuatnya takut. Ingat, kerjakan PR kalian ya. Iya, Bu. Sampai jumpa anak-anak, sampai jumpa. Tepat setelah kelas berakhir, ketika semua orang sudah pergi, Luna segera mengambil kesempatan dan melakukan langkah pertamanya untuk mencuri hati Thomas. Ia kemudian memesan boneka beruang besar di internet untuk Thomas, tanpa bertanya-tanya apakah ia menyukainya atau tidak. Hanya dalam beberapa menit, hadiah itu diantar tepat di depan Thomas. Thomas, aku punya hadiah untukmu. Ketika Thomas dengan canggung menatap hadiah itu, tidak tahu harus berbuat apa, Luna memaksanya untuk membuka hadiah itu dan mengaku kepadanya. Mau, Thomas? Kau jadi pacarku? Thomas sangat terkejut dan panik, tidak tahu harus berbuat apa. Maaf, tapi aku tidak menyukaimu. Jadi, dia memutuskan untuk melarikan diri, meninggalkan Luna sendirian. Thomas? Thomas? Thomas berlari sangat jauh dan tidak berani melihat ke belakang, sampai dia tidak bisa mendengar Luna lagi. Sayangnya, keadaan berubah menjadi lebih buruk saat tanda-tanda badai petir tiba-tiba muncul di langit. Ketika semua orang sedang senang-senang berfoto dengan patung, hujan deras tiba-tiba turun. Semua orang pun berlari mencari tempat teduh. Seorang pejalan kaki yang berlari tidak sengaja bertabrakan dengan seorang gadis. Dia pun kehilangan keseimbangan dan hampir jatuh. Dan tepat pada saat itu, Thomas melihatnya. Hei, hati-hati! Berkat Thomas yang datang dengan cepat, gadis itu selamat. Dan setelah itu, mereka saling bertukar pandang dan saling terpesona. Namun sayangnya, Luna melihatnya. Dia sangat cemburu dan marah. Thomas! Thomas! Ayo cari tempat berlindung. Ayo. Keduanya kemudian dengan cepat berlari untuk mencari tempat berlindung, tanpa mengetahui bahwa Luna mengikuti tepat di belakang mereka. Akhirnya, mereka berhasil menemukan tempat untuk berteduh dari hujan dan memiliki waktu untuk saling mengenal. Terima kasih banyak ya. Tidak masalah. Thomas kemudian memberikan sapu tangan kepada gadis itu, sehingga ia dapat menghapus lapisan riasan tebal yang mengilap di wajahnya. Dan disinilah kecantikan yang sebenarnya terungkap. Ketika gadis itu melepaskan topinya, menampakkan rambutnya yang panjang, berkilau, dan halus, Thomas benar-benar jatuh cinta.
Luna telah memperhatikan semuanya dari jauh. Tanpa henti merasa cemburu dan marah kepada gadis itu karena telah merebut pujaan hatinya. Apa kau mau pergi denganku? Dengan cepat, keduanya mulai mengembangkan hubungan mereka. Beraninya kau. Tapi tentu saja, Luna tidak bisa membiarkan Thomas direnggut darinya dengan mudah. Ia segera membuat rencana untuk menyabotase mereka dengan menggunakan ular palsu. Apa yang sedang kau lakukan? Aku benci kamu! Setelah membayangkan rencana jahatnya, Luna segera melaksanakannya tanpa ragu-ragu. Ia kemudian mengendalikan ular itu untuk mendekati Lisa dan menakut-nakutinya. Namun semuanya tidak berjalan sesuai rencana. Thomas kemudian menggunakan kakinya untuk menendang ular itu, membuatnya terbang ke arah Luna. Rencana Luna tidak hanya gagal, tetapi juga terbongkar. Jadi, Thomas makin membencinya sekarang. Luna, jadi itu kamu? Luna! Kenapa kau melakukan itu? Aku... Kau sudah kelewatan, aku membencimu. Thomas kemudian pergi begitu saja bersama Lisa, pacar barunya, meninggalkan Luna sendirian, menangis, dan memohon ampun. Thomas! Aku akan beri kalian pelajaran. Dan itu membuat Luna makin membenci Lisa. Dia bertekad melakukan apapun untuk menyingkirkan Lisa dan mengambil kembali Thomas. Di sisi lain, Thomas dan Lisa berbagi momen indah mereka bersama, tanpa tahu bahwa mereka sedang diawasi. Terima kasih banyak ya. Gadis menyebalkan itu aku akan beri pelajaran. Saat memperhatikan pasangan itu, sarang lebah di pohon tiba-tiba menarik perhatian Luna dan kemudian sebuah ide jahat tiba-tiba muncul di benaknya. Tolong aku. Tolong aku. Terima kasih telah menyelamatkanku. Sama-sama.
Jadi, tanpa ragu, Luna kemudian menggunakan ketapel untuk menembak sarang lebah. Dan tepat ketika sarang lebah itu akan jatuh menimpa pasangan itu, Thomas dengan cepat menggunakan ranselnya untuk menghindarinya. Namun sayangnya, sarang lebah itu mendarat tepat di bawah Luna. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Tolong aku. Siapapun tolong aku. Luna! Tolong aku, seseorang. Tolong. Ketika mendengar Luna menangis minta tolong, pasangan itu langsung mencoba memikirkan ide untuk menyelamatkannya. Lalu Lisa muncul dengan ide cemerlang. Ketika dia melihat kotak kardus besar. Lisa lalu menggunakan kardus dan dirinya untuk menutupi Luna. Jangan khawatir, aku di sini akan menolongmu. Tidak hanya itu, Lisa juga mencoba menghibur Luna. Dan untunglah, berkat ide Lisa yang cemerlang, Luna pun selamat. Apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Aku minta maaf karena cemburu pada kalian. Aku harap kalian bahagia. Mari berteman. Akhirnya Luna menyadari kesalahannya dan keegoisannya. Jadi, alih-alih merebut Thomas kembali, dia sekarang mendoakan kebahagiaan. Ini adalah Luna dan ibunya. Mereka adalah dua gangster yang suka mengganggu orang dan merusak sarana umum. Saat berkeliaran di jalanan, mereka dengan cepat menemukan korban pertama hari itu. Dan tanpa ragu-ragu, Luna kemudian mendekati anak laki-laki itu. Dia merampas cemilan dari tangan anak itu. Apa yang kau lihat? Nyala! Itu baru putriku. Ayo. Saat mereka akan pergi, penjual sosis di seberang jalan tiba-tiba menarik perhatian mereka. Dengan cepat, keduanya membuat rencana untuk mencuri uang dari penjual sosis itu. Hal pertama yang dilakukan adalah mereka perlu menyamar. Setelah berdandan seperti wanita kaya dan seksi, Ibu Luna kemudian mendekati penjual sosis dan mencoba menggodanya. Oh, hai cantik. Halo. Penjual pun merasa tergoda. Luna kemudian menyelinap di belakang penjual dan mencuri uangnya. Meskipun Luna sudah mendapatkan uangnya, tetapi dia masih belum berhenti. Dia pun kembali dan mengambil semua makanan penjual itu juga. Setelah mengambil semua barang dari penjual, dia merasa puas dan memberi isyarat kepada ibunya untuk mundur. Kasihan sekali pria itu. Tidak hanya semua jualannya dicuri, tapi dia juga dipukul pada wajahnya.
Dan ia pun sadar bahwa ia telah ditipu. Sudah terlambat. Setelah merampok pria itu, Luna dan ibunya merayakan kemenangan mereka dengan memakan sosis dan menggunakan uangnya. Bersulang! Ini adalah Lisa dan ibunya. Mereka adalah orang-orang yang sangat kaya. Tapi mereka sangat berhati baik dan tidak pernah merendahkan orang miskin. Sebaliknya, mereka biasanya menawarkan bantuan setiap kali mereka menemui kehidupan yang sengsara. Saat mereka melihat seorang wanita tunawisma terbaring di jalan, Ibu Lisa segera mengeluarkan jaket mahalnya dan memberikannya kepada wanita tunawisma itu. Terima kasih. Tidak berhenti di situ, dia bahkan memberikan wanita itu banyak uang, yang membuat wanita itu menjadi sangat terkejut dan merasa bersyukur. Terima kasih. Ayo sayang. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Lisa dan ibunya kemudian naik mobil mewah mereka untuk pulang. Dan dalam perjalanan, mereka melewati Luna dan ibunya. Dan secara tidak sengaja, menyebarkan debu ke wajah mereka. Mama! Ibu Luna sangat marah dan hampir membuat masalah dengan pemilik mobil. Masuklah sayang. Tapi, kemudian Luna memperhatikan kekayaan mereka dan menghentikannya. Barang-barang mewah di keluarga Lisa segera menarik perhatian Luna dan ibunya. Sehingga mereka mendekati rumah dan mengintipnya. Mata mereka segera tertuju pada brankas emas, membangkitkan rasa keserakahan mereka. Tanpa ragu, mereka segera merencanakan untuk masuk ke rumah dan mencuri brankas tersebut. Pertama-tama, mereka menuangkan saus tomat di lengan Luna untuk berpura-pura bahwa itu adalah darah. Kemudian, mereka menjatuhkan pot tanaman di depan rumah untuk membuat seolah-olah pot itu jatuh mengenai Luna dan menyebabkan luka di lengannya. Ya ampun, Mama! Mendengar suara keras, Lisa dan ibunya segera berlari keluar untuk memeriksa. Apa kau baik-baik saja, sayang? Tolong kami! Tolong selamatkan putriku. Dia masuk. Terima kasih. Ayo sayang. Aduh, sakit sekali. Sayang, bawakan aku kotak P3K. Iya, Mama. Karena mereka memiliki hati yang baik, mereka jelas terjebak dalam tipu daya Luna dan ibunya. Lenganku, aduh, sakit. Lenganku sakit sekali, Bu. Tunggu, aku akan menolongmu. Setelah Lisa membawa kotak P3K, ibunya segera membersihkan dan merawat luka Luna. Saus tomat. Namun, semakin dia membersihkan lengannya, ia semakin bingung
karena tidak ada luka sama sekali. Tapi ketika dia menyadari bahwa itu adalah saus tomat, sudah terlambat. Dengan cepat, Ibu Luna menyerang keluarga kaya tersebut dengan saus tomat. Luna! Setelah itu, para gangster tersebut menggunakan tali untuk mengikat mereka. Ketika tidak ada lagi yang menghalangi mereka, mereka segera menuju ke brankas dan mencoba membukanya. Mereka secara tidak sengaja menjatuhkan sebuah vas bunga. Sehingga vas itu pecah berantakan. Serpihan kacanya berserakan. Akhirnya, mereka dapat membuka brankas, dan mereka segera kagum dengan apa yang ada di dalamnya. Tanpa ragu-ragu, mereka pun langsung mengambil semua permata dan uang ke dalam tas belanja. Setelah itu, keduanya meninggalkan rumah, tetapi tidak lupa juga mengambil mobilnya. Ibu Lisa pun berpikir bagaimana cara untuk melarikan diri. Kemudian, Ibu Lisa melihat serpihan-serpihan kaca. Dan ide cemerlang muncul di benaknya. Berkat pemikirannya yang cepat, dia berhasil membebaskan diri dan putrinya. Mereka pun segera berlari keluar untuk menghentikan para gangster. Tetapi mobilnya sudah pergi. Tidak menyerah, Lisa dan ibunya memutuskan untuk mengejar mobil tersebut. Melihat Lisa dan ibunya mengejar mereka, Ibu Luna mempercepat mengemudinya untuk menghindari dari kejaran. Tetapi ketika mereka melaju dengan kecepatan tinggi, seorang pria tiba-tiba muncul di tengah jalan. Mama, apa Mama bisa mendengarku? Kumohon Mama, bangun, Mama, bangun Mama. Untuk menghindari pria tersebut, Ibu Luna membelok yang menyebabkan mobil kehilangan kendali dan menabrak tiang rambu jalan. Bu, tolong bantu mamaku. Oke, biar aku bantu. Dan juga menyebabkan cedera kepala, membuat Ibu Luna tidak sadarkan diri. Ketika Lisa dan ibunya tiba di tempat kejadian, mereka sangat terkejut melihat mobil yang mengalami kecelakaan. Dengan cepat, ketiga orang itu membawa Ibu Luna ke rumah sakit. Meskipun Luna dan ibunya telah membobol rumah Lisa dan mencuri barang-barangnya, Lisa dan ibunya tetap berusaha sebaik mungkin untuk membantu mereka. Jangan khawatir, kondisi pasien sudah stabil. Terima kasih, dokter. Mama? Mama sudah bangun. Luna. Akhirnya Ibu Luna dibawa ke rumah sakit dengan selamat. Setelah tidak sadarkan diri selama beberapa jam, dia akhirnya sadar. Jangan takut, Mama. Mereka sudah menyelamatkan Mama.
Terima kasih. Terima kasih sudah menyelamatkanku. Aku sangat menyesal. Aku tidak menyalahkanmu, tapi kalian jangan pernah melakukan hal buruk lagi ya. Kami tidak akan melakukannya lagi. Aku berjanji, kami tidak akan pernah melakukan hal buruk lagi. Namun, ketika dia melihat Lisa dan ibunya, dia langsung merasa takut. Jadi, Luna dan ibunya akhirnya memahami kesalahan mereka. Dan mereka menjadi teman baik Lisa dan ibunya. Iya, tolong hotdognya. Oke. Setelah keluar dari rumah sakit, Luna dan ibunya bekerja membantu pedagang sosis. Hei, kemarilah untuk menerima pembayaranmu. Mereka bekerja sangat keras untuk mendapatkan uang, sehingga mereka tidak perlu mencuri lagi. Terima kasih, Pak. Dan pelanggan tetap mereka adalah keluarga Lisa. Luna, seorang gadis yang berani dan tak kenal takut, sedang berjalan menuju sekolahnya. Ia mengemudikan sepedanya dengan berbahaya. Di perjalanannya, ia menyerempet seorang pejalan kaki. Namun, ia tidak menunjukkan rasa bersalahnya. Aku sudah bilang berkali-kali, kita tidak butuh... Hei, maaf Pak. Ini adalah Lisa, seorang gadis yang feminin dan pemalu. Bahkan seekor cacing bisa menakutinya. Aku cantik sekali. Hei, naik sepeda yang benar. Karena karakter mereka yang bertolak belakang, mereka sering bertentangan. Luna, kau menghancurkan bedaku. Lihat. Hei, Luna. Kau harus ganti. Apa katamu? Coba ulangi. Diam kau. Dasar. Hari itu, Thomas datang sebagai murid baru di kelas mereka.
Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Hari ini kita kedatangan teman baru. Tada! Anak lelaki yang menawan ini berhasil mengambil hati Luna dan Lisa. Ini dia, namanya adalah Thomas. Sambut dia dengan baik ya. Silakan duduk. Baik. Mereka berdua bersemangat untuk menjadikan Thomas sebagai pacar mereka. Thomas, aku mau duduk di sebelahmu. Siapa yang suruh kamu duduk di sini? Tapi aku duduk duluan di sini. Thomas milikku. Tidak. Thomas milikku. 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 Dia milikku. Tidak milikku. Dia milikku. Hei! Apa yang kalian lakukan? Kembali ke tempat duduk. Baik, Bu. Luna dan Lisa bertengkar hebat tentang Thomas. Sampai jumpa lagi semuanya. Sampai jumpa, Bu. Thomas, jalan denganku yuk. Hei, hei, hei. Sepulang sekolah, Lisa mengajak Thomas untuk bermain. Lisa memberi Thomas sebuah box besar. Thomas, coba buka boxnya. Di dalamnya ada boneka yang besar dengan banyak balon. Wow! Lisa kemudian memegang satu buket bunga dan bersiap untuk menyatakan cintanya pada Thomas. Sementara Luna membuat sebuah ramuan yang bisa mengubah warna mawar menjadi hitam. Lalu ia dengan diam-diam menuangkan ramuan tersebut ke bunga-bunganya Lisa.
Aku mau bilang kalau aku suka kamu. Saat Lisa memberikan buket bunganya pada Thomas, bau menyengat menyerbak. Thomas, maukah kamu jadi pacarku? Ayo pergi. Luna mendorong buket bunga tersebut ke muka Lisa dan pergi dengan Thomas. Lisa sangat marah dan mengejar mereka. Aku mau kasih ini ke kamu. Di taman, Luna sudah menyiapkan kejutan untuk Thomas. Wow. Ia menampilkan permainan drum solonya untuk Thomas. Thomas sangat menyukai kemampuan bermain drum Luna. Lisa bersembunyi di balik pohon dan mendengarkan penampilan Luna yang membuatnya ingin menari juga. Lisa marah dan berusaha mencari cara untuk membalas Luna. Lisa melihat kuenya Luna dan mengganti tatakan kuenya dengan tatakan yang memiliki pegas di dalamnya. Di akhir penampilannya, Luna memberikan Thomas kuenya dan menyatakan cinta padanya. Keren, keren! Mau jadi pacarku? Lisa menekan tombolnya dan kuenya terbang tinggi ke atas. Biar aku saja. Luna mencoba menggapai kuenya, namun malah jatuh ke muka Thomas. Thomas, maafkan aku, maaf. Luna dan Lisa melanjutkan pertengkaran mereka dan berkelahi. Kamu lagi? Thomas tidak tahan lagi dan melarikan diri. Di tengah perkelahian mereka, sebuah buku mengenai sarang lebah membuatnya terjatuh.
Para lebah kemudian mengejar Luna dan Lisa. Saat berlari, Lisa terjatuh. Luna, tolong aku! Luna! 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 Luna, tolong aku! Luna! Luna, tolong aku! Luna! 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 Aku takut! Tolong aku! Tolong aku! Luna lalu berbalik dan menggopoh Lisa untuk kabur. Luna cepat-cepat membuat ramuan obat serangga. Lisa mencoba mengulur waktu untuk Luna. Lisa, jangan khawatir, aku akan mengulur waktu sebisaku. Setelah itu, Luna dan Lisa berhasil mengalahkan para lebah. Syukurlah, terima kasih sudah membantuku. Terima kasih Lisa. Mulai hari ini kita berteman. Luna dan Lisa akhirnya melupakan apa yang sudah terjadi dan menjadi sahabat.